وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله وإنه الفاحلة كلمات البخاري ومسلم في صحيح محمد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة والجمعة يخطب أمسك فقط يوم أمسكوا واسمعوا يهديكم الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan takwa kita akan memperoleh derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa di antara kalian. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Belum lama kita tinggalkan bulan yang penuh nuansa ibadah. Bulan di mana kita berperang melawan hawa nafsu. Bulan di mana kita melawan musuh dalam diri sendiri. Bulan yang di dalamnya para syaitan dibelenggu. Bulan yang amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan. Ini kita telah memasuki bulan Syawal. Bulan yang mana pada bulan tersebut umat Islam bergembira atas balasan dari apa yang telah dilakukan, yakni limpahan rahmat, ampunan atas segala dosa dan pembebasan dari api neraka. Namun di sisi lain, kita harus menghadapi kembali musuh bebuyutan sejak zaman Nabi Adam, yakni para syaitan yang dilepas kembali untuk menggoda manusia agar menjadi pengikutnya. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Jangan kalian ikuti langkah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Kebanyakan dari kita begitu selesai bulan suci Ramadan, amal ibadah kita turun drastis. Yang tadinya rutin membaca Al-Quran, kini jarang membacanya. Yang tadinya masjid dan majelis ta'lim ramai, kini mulai sepi. Hal ini menjadi hal wajar, karena nuansa Ramadan berbeda dengan bulan yang lain. Namun setidaknya kita tetap berusaha mempertahankan hal tersebut, walaupun tidak ketika dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus berkelanjutan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap gerakan dari anggota tubuh kita berawal dari dorongan dalam hati. Jika hati kita baik, maka yang muncul adalah dorongan melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, jika hati kita buruk, maka yang muncul adalah dorongan melakukan keburukan. Maka dari itu, mari kita jaga hati pasca Idul Fitri ini. Jangan sampai kita kotori kembali dengan dosa-dosa yang membuat hati kita ternoda. Di dalam kitab Siratul Talibin dijelaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan akan membuat hati ternoda, dan semakin banyak noda maka menjadikan hati gelap dan keras. Lantas bagaimana cara kita menjaga hati? Sedangkan sebagai manusia kita tentu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Jawabannya adalah dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan oleh Rasul di dalam sabdanya, "Ya ayyuhan nas,
tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yawm mi'ata marrah. Artinya, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, Nabi, selalu bertaubat kepadanya tiap hari 100 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun Rasulullah SAW maksum dari kekufuran dan dosa, tetapi beliau dalam sehari tidak kurang beristighfar, dalam satu harinya 100 kali. Istighfar beliau bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk lebih meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah asar yang tertuang di dalam kitab Naswahul Ibad, maka disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala beliau ditanya apa hari yang terbaik, apa bulan yang terbaik, dan apa amal yang terbaik, beliau menjawab, hari yang terbaik adalah hari Jumat, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, dan amal yang terbaik adalah salat 5 waktu sesuai waktunya. Kemudian beliau meninggal dunia di hari tersebut, hari Jumat. 3 hari berikutnya, kabar tersebut sampai pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa Ibnu Abbas ditanya hal tersebut dengan jawaban demikian. Sayyidina Ali berkata, seandainya ulama, hukama, fuqaha mulai dari timur hingga barat ditanya, maka sungguh mereka akan menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas, kecuali saya. Saya katakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baiknya bulan adalah bulan yang kau taubat di dalamnya dengan taubatan nasuha, dan baiknya hari adalah di mana ketika engkau pergi meninggalkan dunia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jawaban Sayyidina Ali bukan berarti beliau menyalahkan jawabannya Ibnu Abbas, akan tetapi dengan keluasan ilmu yang dimilikinya serta sudut pandang yang berbeda, beliau punya jawaban yang berbeda. Dalam pandangan beliau, amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan yang paling baik adalah bulan di mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari yang terbaik adalah hari di mana kita mati atau wafat dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita dan menjaga diri kita sehingga kita wafat nantinya dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله